Selamat datang di SMP Negeri 2 Anjungan, salah satu sekolah yang berada di Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah. Good morning. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Ya. Dari hari ini biasa hari ini vaksin. Ada Siriel? Almanda? Aku? Namanya apa? Aku. Apa nama sebelah? Aku. Dewi? Tina? Lancar? Alvaro. Biasa kan kita tidak masuk sekolah itu mengirimkan suratnya supaya tidak apa karena seperti yang kalian ketahui bahwa cara menaikkan kelas ini maksimal berapa banyak? Ya. Harus minimalisir itu kalian kalau tidak masuk maka kirimlah surat ya supaya tidak namanya apa. Oke, mulai pembelajaran seperti biasa diingatkan kembali kita sudah membuat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas kita apakah ada yang mau ditambahkan? Tidak, masih berlaku seperti biasa. Seperti minggu lalu, belajar kita kembali itu membahas tentang apa? Deskripsi. Minggu lalu kita sudah belajar apa itu teks deskripsi, isinya seperti apa, bentuk teksnya seperti apa, jadi sudah kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita selanjutnya, kalian perlu tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita yang bisa baca, ya Kak? Terlihat? Oke, apa tujuan pembelajaran kita? Ya, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat teks deskripsi. Tapi sebelum itu kita belajar dulu materi apa itu kebahasaannya, bahasan teks deskripsi, kemudian struktur kebahasaannya dan struktur teks deskripsi seperti apa. Barulah nanti kita akan mempermudah kalian dalam menyusun sebuah teks deskripsi. Nah, jadi penilaian di pertemuan hari ini nanti yang akan dinilai adalah hasil dari teks yang kalian ciptakan itu. Menurut minat dan kemauan kalian sendiri memberitakan tentang apa nantinya. Oke, sebelum itu masih ingat apa itu teks deskripsi? Apa itu teks deskripsi? Deskripsi adalah teks yang menunjukkan suatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika membaca dapat melihat, dengar, mencium, dan merasakan apa yang dituliskan itu sesuai dengan cerita penulisnya. Oke, ada lagi pendapat yang lain? Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi melibatkan apa? Panca indera. Indera manusia ada berapa? Apa saja sebutkan? Ya, ada 5. Ada 5 indera. Nah, dalam teks deskripsi ini maka itu akan melibatkan panca indera kalian dari 5 indera yang kalian ikuti. Kalian tuangkan dalam bentuk teks deskripsi. Oke, kita masuk dalam materi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu peristiwa, objek tentang pengalaman, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Revi itu sangat baik dan sudah tepat bahwa memang kita ketika membuat atau menyusun sebuah teks deskripsi itu melibatkan panca indera, ada penciuman, penglihatan, pendengaran, rasa, dan Oke, sekarang ada buah sesuatu. Ada tahu ini namanya apa? Ada yang bisa mendeskripsikan tentang buah mangga ini? Nah, coba sebutkan ciri-cirinya. Buah mangga terbentuk. Oke, apa lagi? Warnanya hijau. Buahnya
panjang. Betul. Apa lagi? Kalau dari yang kalian menciptakan atau mendeskripsikan buah mangga, panca indera apa saja yang kalian gunakan? Penciuman. Namanya sedap ya. Terus rasa. Tadi ada disampaikan oleh Krisdayanti, rasanya ketika matang. Kalau misalnya masih mentah, Krisdayanti dan juga Gisel. Tadi sudah belajar tentang identifikasi dan deskripsi bagian. Identifikasi hanya menggambarkan umum, sedangkan deskripsi bagian itu lebih detailnya. Sekarang coba Krisdayanti mendeskripsikan sosok Gisel, teman kamu ini, seperti apa sih di pandangan kamu? Coba kamu deskripsikan dengan suara yang nyaring ya. Sebutkan makanya itu berarti bagian dari identifikasi. Kulitnya selalu matang, kemudian matanya kemana bentuknya? Matanya bulat. Badannya gimana? Badannya sedang. Nah, kalau bisa di dalam kelas menurut penglihatan dari Krisdayanti seperti apa anaknya? Nama? Ya, itu saja kita. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, tadi sudah dilihat temannya ketika mendeskripsikan teman sebangku. Nah, itu tiga objek dalam teks deskripsi ya. Tadi seperti yang dikatakan, bisa benda, bisa orang, bisa tempat, bisa kata. Oke, kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang struktur teks deskripsi. Ada berapa struktur teks deskripsi? Ada Identifikasi, deskripsi bagian, bentuk. Ya. Nah, sama-sama akan kita bahas mengenai struktur teks deskripsi ini. Yang pertama yaitu tentang identifikasi. Nah, bagian identifikasi ini adalah bagian dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objeknya. Nah, ini poin pentingnya ya. Kalau dalam identifikasi dia memperkenalkan nama objeknya apa? Apakah dia sebuah benda? Kalau benda contohnya apa? Yang bisa digambarkan? Yang ada di sini apa saja? Buku, meja, atau misalnya nama tempat. Tempat wisata mungkin bisa. Pakai apa? Ya bisa. Nah kemudian ada juga sejarah lainnya, baik itu tentang objek atau tentang seseorang maupun tentang wisata. Nah itu yang akan dibahas di dalam identifikasi. Kemudian poin yang kedua adalah deskripsi bagian. Kalau tadi identifikasi kan hanya menyebutkan nama tempatnya, ciri-ciri secara umum dulu, di mana lokasinya kalau tempat wisata. Nah kalau deskripsi bagian ini lebih spesifik. Jadi kalian sudah menggunakan panca indera kalian yang 5 indera tadi. Nah itu apa di sini? Kalian ceritakan secara detail mungkin objek yang kamu ceritakan, misalnya tentang seseorang. Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana tinggi badannya? Kulit warna kulitnya mungkin. Nah kepribadiannya seperti apa? Kalau punya peliharaan mungkin misalnya. Nah ciri-ciri peliharaan kamu seperti apa? Itu jelaskan sedetail mungkin. Itu yang masuk dalam deskripsi bagian. Nah yang ketiga itu ada di bagian ketiga adalah penutup. Ini akhirnya. Ini boleh ada, boleh tidak dalam sebuah teks deskripsi. Nah ini hanya sebagai kesimpulan saja dari hasil pengamatan kamu tentang sebuah objek tadi. Jadi kalau di dalam teks deskripsi tidak wajib. Tapi dua poin yang tadi penting. Ada identifikasi dan juga deskripsi. Selanjutnya adalah materi tentang pembahasan teks deskripsi. Yang pertama adalah menggunakan kata benda. Kata benda ingat, benda itu sesuatu yang bisa kamu pegang dan kamu lihat. Menggunakan panca indera melihat. Nah sesuai dengan objek dalam teks deskripsi tadi bisa manusia, orang, bisa benda dan juga tempat wisata. Nah pada saat kamu membuat teks deskripsi gunakanlah kata benda. Dengan sini kata bendanya apa? Nah setelah itu Pak, nanti kita tahu kira-kira kata benda apa yang ada. Yang tadi pulpen, kata diri, meja, buku, meja, kursi, tas. Nah itu bukan kata benda. Kemudian yang kedua adalah kata sifat. Kata sifat kalau dalam bahasa Indonesia sebutannya adjektif sifat. Di kata sifat ini, contohnya kalau ini ceritanya tentang menggunakan objeknya manusia. Jadi yang digunakan sifat yang kata sifatnya adalah kata rajin. Kata sifat banyak. Kata sifat tidak hanya tentang cantik, manis, ganteng, tidak hanya, tapi bagaimana karakter seseorang itu juga disebut dalam sebuah sebagai kata sifat.
berarti 3 yang kamu lakukan. Kemudian ada yang terakhir adalah menggunakan bahasa kiasan atau dengan majas. Majas itu banyak, ada majas tengkulak, itu tugas baru. Kemudian ada juga majas personifikasi, ini menggunakan kata daun melambai. Kata daun melambai. Sedangkan daun itu kita tahu tidak punya tangan. Betul? Nah, itu menggunakan kata kiasan. Jadi daun melambai ini contoh dari kata dalam deskripsi yang menggunakan bahasa kiasan atau oke. Setelah ini kalian akan ditugas sesuai dengan penilaian yang disebutkan di awal, kriteria penilaiannya bahwa kalian diharapkan bisa membuat sebuah teks deskripsi berdasarkan minat kalian sendiri. Kalian harus bercerita tentang apa? Oke, jadi kalian nanti akan membuat sebuah teks deskripsi dari ketiga objek ini, boleh tentang keluarga, boleh tentang binatang peliharaan, atau tempat yang pernah kamu kunjungi. Seperti di dalam LKPD-nya, boleh dilihat dulu LKPD-nya. Nah, jadi soal yang pertama itu 40 poin, soal yang kedua 30 poin, dan soal yang ketiga 30 poin. Jadi nanti silakan dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Setelah itu baru kita kumpulkan dan kita koreksi bersama. Oke, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD yang diberikan, dan setelah diperhatikan, kalian sudah mulai bisa menuangkan ide kalian dalam sebuah teks deskripsi. Kita akan merefleksi kegiatan pembelajaran kita, apa sih yang sudah kalian dapatkan dari materi pada pertemuan hari ini. Oke, sudah menuliskan refleksinya? Ya, sudah. Akan ditempelkan di depan. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang tes prosedur. Jadi sebelum pertemuan di hari Rabu depan, silakan kalian baca dulu materi tentang tes prosedur, apa saja sih yang akan kita pelajari. Nah, dan kalian sudah memberikan refleksi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tiba ini pertemuan kita